Koma yakumu, kita berdiri tegak lurus. Salah satu contoh yang menjadikan ibrah adalah ketika sholat. Sholat itu menghadap kiblat. Kiblat itu udah ditentukan. Orang mayuna kamana ka kiblat teh. Bahkan setiap tahun ketika bergeser tentang garis khatulistiwa di kana nama ilmu astronominya, nu kitu mah kan orang teu ngartos, tapi ketika kiblat bergeser sok aya pemberitahuan pemerintah. Masjidnya digeserkeun apa sajadah digeserkeun. Sajadah. Tapi kan kita harus lurus tegak, tidak boleh goyah. Itu intinya kiblat. Kiblat Allah Subhanahu wa taala Allah buat di kota Makkah nih. Ini sejarah yang luar biasa. Bahkan dua titik yang akan dijadikan ibrah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kiblat, sepanjang hidup manusia berkiblat terhadap Ka'bah. Yang kedua ada padang mahsyar. Allah buatkan nanti di padang mahsyar itu, di Arafah itu saat nanti titik pertemuan manusia. Itu terus didamaikan ke Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Kabayang teu mun pawanesan dikuburkeun di Banjar. Kudu indit ka Makkah kada dikumpulkeun di padang mahsyar. Tapi kan itu keterangan anu geus dijelaskan bahwa padang mahsyar itu adalah bukit Arafah yang Allah akan nanti manusia dikumpulkan di sana. Di sana ada mizan, ada hisab. Kita dihisab dan dimizan, dipertimbangkan amal ibadah dan diperhitungkan amalnya kita nanti di padang mahsyar. Nah, disebutnya istiqomah itu adalah kekuatan kiblat orang. Walaupun dalam surat Al-Baqarah ayat 148 nerangkeun likulli wizhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kiblat yang vertikal ke Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah, horizontalnya adalah manusia punya kiblat masing-masing itu ketika di dunia. Tapi jangan kita melupakan tentang kiblat vertikal kita ke Allah, yaitu Ka'bah. Itu berawal dari istiqomah kita. Urang geus dicontohan ke Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun salat ngalangkungan kiblat geser saalit teu sah. Numutkeun Imam Syafi'i. Leres teu? Ngahajang-hajang geserkeun tina kiblat geus ditangtoskeun teu sah. Komodo nukangan mah gitu. Nya terkecuali di tempat anu emang kita tidak tahu. Sugan teh teu yang hareup ngawetan kada. Geus salat anu ngabejan ka ditu ka kulon gitu. Terkecuali gitu. Jadi kita lurus ke Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Baqarah ayat disebut wijhah. Wijhah itu tafsirannya adalah kiblat. Tapi bukan kiblat hakiki yang disebutkan vertikal ke Allah, tapi horizontal. Wijhah disebutnya. Iya, di alam dunia manusia punya wijhah, punya kiblat masing-masing. Tapi penjelasan tina ma'tuf alaina adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya ketika di dunia kita punya kiblat, punya sandaran. Di sini Pak Ones, di yayasan kita harus punya profesi. Jadi guru, jadi dokter, jadi petani, jadi pedagang, apakah itu kiblat? Kiblat. Karena kita tumpuan kita dari sana secara duniawi. Nah, ini gitu. Hirup di alam dunia saur Gus Bahama, kita tidak bisa terus-menerus mengejar kesenangan. Dan itu tidak pernah akan kita temukan sepanjang hayat kita itu kesenangan. Tapi hidup di alam dunia itu adalah untuk melatih kesabaran. Karena dunia itu adalah proses itu, proses dan proses. Talamun orang di alam dunia teu punya pegangan kiblat, kita akan terdampar, kita akan terjatuh. Dan manusia itu tidak bisa cuma berpangku tangan memohon kepada Allah, tidak bisa. Pantasyiru fil ardi, silakan mengejar dunia, bersebar luas di alam dunia. Wabtagu min fadlillah, carilah keunggulan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian perintah Allah Subhanahu wa taala. Sok lamun urang teu damel gado artos di mana, kangge tuang di mana, kangge berpakaian di mana, komode kangge naon deui,
beri pulsa, nah segala kantina itu. Nah itu profesi. Tak profesi itu disebutnya kiblat horizontal manusia. Angger kita sadar tidak sadar, mau tidak mau itu harus punya. Tapi jantan guru digaji sekian. Itu dari sana, otomatis dari sana gitu. Itu bagian kiblat dunia yang harus kita hargai, yang kita harus penuhi kebutuhannya. Tapi di dalamnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Menjadi guru tema, guru yang terbaik, supaya kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik. Makanya bahasa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi menjadi dokter yang terbaik, menjadi petani yang terbaik, menjadi pedagang yang terbaik. Nah itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, disebut wijhah. Jadi yang disebut dengan wijhah itu bukan berarti mengalahkan kiblat Allah yang tadi. Kita berdiri tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam Al-Qur'an ada kiblat yang disertai dengan profesi orang. Jadi kudu dihargai dua anak. Orang meninggalkan dunia tidak bisa gitu. Tidak bisa kita meninggalkan dunia. Berbeda dengan waliullah. Mereka udah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita iringi dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lamun tas sepertoskeun kieu mah ma'rifatullah kita udah menemukan ini, maka tingkat keimanan kita dalam hati tingkatkan. Jadi tidak bisa iman didekan dah. Nah, ya. Iman taklid teh nutu boga dalilna eta can kaasup kana ma'rifatan. Jadi teu kalebet ma'rifat. Masalahna upami ma'rifatullah, orang yang imannya taklid tidak sampai nasyun an dalilin. Mereka tidak tahu dalil. Jadi upami tingkat keimanan sampai nasyun an dalilin, timbul tina dalil, timbul tina argumen dan alasan, itu karena mereka punya tingkatan iman ilmu. Jadi kenapa kita sholat? Sholat kan memang dalilnya ayat aqimus sholat. Kenapa kita berzakat? Karena ayat dalilnya wa atuz zakat. Itu kan dalilnya, kita tahu dalilnya gitu. Nah mana sholat? Duka ada abi menurutan pak kiai we sholat bacaan apal tapi nurutan wungkul, tidak ada keyakinan sugan apal dan tidak, walaupun bacaan tidak, itu disebutnya disebutnya taklid, itu nuturkeun wungkul. Mana lamun jalmi itu turut munding mah tidak punya prinsip gitu, tidak punya prinsip. Motor tegebrus kan, malah tegebrus. Tapi intinya ya disebutnya istiqomah karena keteguhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalil-dalil yang menyampaikan tentang istiqomah banyak dalam Al-Qur'an. Yang salah satunya itu surat Al-Alaq. Jadi orang yang istiqomah itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala ashabul jannah, orang yang akan masuk surga. Ma'rifatullah Subhanahu wa taala, jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala terutama kepada sifat-sifatnya, nu wajib, nu mustahil, sarta nu jaizna. Terkumpullah kekuatan kita ma'rifatullah itu dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi tertanam ma'rifat dina diri orang itu dina lafaz la ilaha illallah. Nih, orang santri mah luar biasa. La ilaha illallah. Bisa. Karena istisna ini. Lana bukan lanahi, tapi nafi. Namun santri mah terus terang. Nahi itu biasanya kan karena fi'il mudhari. Dan itu adalah larangan. Nafi itu bukan larangan, tapi mentiadakan gitu. Ngeuweuhkeun. Jadi lamun bahasa lanahi tidak tepat, lamun ieu lam alifna lam nafi, lam nahi gitu. La ilaha jangan kumaha artosna. Nafi mentiadakan itu.